Geger terbongkarnya prahara rumah tangga Andre Taulani dengan sang istri Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin Taulani, menyusul kini viralnya gambar yang sempat diposting Andre di akun sosial media pribadinya bulan Maret lalu. Foto tersebut berupa adanya seorang pria yang berdiri di depan cermin besar tengah dipeluk seorang wanita. Namun anehnya bayangan pria tersebut yang terlihat di cermin, justru tampak ia dililit seekor ular besar. Andre pun menjawab maksud dari postingannya itu. Seperti apa pula postingan Erin di akun sosial media pribadinya soal batin yang terluka. Mengakui sudah pisah ranjang dengan Erin, lantas seperti apa komunikasi Andre dengan Erin, keluarga Erin dan juga anak-anak mereka? Apa yang mau ditunjukkan Andre yang di tengah proses persidangan cerai, ia masih mengajak istri dan anak-anaknya liburan bareng? Seperti apa psikolog menjelaskan alasan retaknya suatu rumah tangga yang sudah berusia belasan tahun? Benarkah karena ada hal yang tidak berusaha dijembatani kedua insan sekian tahun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyusul terbongkarnya kabar prahara perceraiannya dengan sang istri Erin, yang kini tengah bergulir di Pengadilan Agama 3 Raksa Tanggerang Selatan, Banten, Andre Taulani akhirnya angkat bicara setelah pagi hari kemarin digelar sidang cerai lanjutan. Di tengah prahara perceraian keduanya, kini tengah viral di media sosial sebuah postingan Andre Taulani pada bulan Maret 2024 berupa foto seorang pria yang tengah dipeluk seorang perempuan di hadapan suatu cermin besar. Namun anehnya, bayangan pria tersebut yang terlihat di cermin justru dirinya terlilit seekor ular besar. Bagus gambar-gambarnya, jago nih yang gambar, tulis Andre pada postingan di bulan Maret 2024 tersebut. Terkait penafsiran tersebut, Andre Taulani yang menggelar konferensi pers kemarin membantah adanya tendensi makna seperti itu terhadap Erin sang istri yang telah ia gugat cerai ke Pengadilan Agama 3 Raksa. Andre berdalih bahwa dirinya hanya merepost sebuah gambar yang menurutnya tampak sangat inspiratif dan memiliki nilai estetis yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, sang istri Erin Taulani pun memposting story di akun sosial media pribadinya kebersamaan dirinya dengan seorang teman. Namun pada story tersebut ia menulis, sering-seringlah berkumpul bersama dia, dijamin batin yang luka semakin luka. Demikian status Erin di akun sosial media pribadinya yang entah apa maksudnya. Mungkin Andre Taulani dan Erin tidak akan bersama lagi, karena tampaknya kini terbentang jarak antara hati keduanya. Itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus banget. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan tuh seperti ini. Nggak ada tuh cuman gambar, menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling nyalakan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik-baik saja.
Di tengah prahara perceraian keduanya, Andre mengakui bahwa dirinya dan sang istri tercinta kini masih tinggal satu rumah. Hanya saja keduanya tidur di kamar terpisah alias pisah ranjang. Mungkin Andre dan Erin akan selalu bersama, walau terbentang jarak hati antara keduanya, tak hanya oleh sekat kamar tidur, tapi juga rasa cinta yang kian terkikis. Andre juga mengaku bahwa meski masih satu rumah di tengah proses perceraian yang kini bergulir di pengadilan, namun tidak ada rasa canggung antara Andre dan Erin. Meski kini dililit prahara perceraian, namun Andre mengaku relasinya dengan sang istri masih baik-baik saja. Bahkan dirinya bersama Erin dan anak-anak masih sempat liburan bareng tanpa ada rasa permusuhan di antara mereka. Hal itu dilakukan Andre dan Erin agar anak-anak tetap merasakan kehangatan sebagai satu keluarga, meski orang tua mereka tak lagi saling mencinta dan sudah tidak seirama lagi dalam cinta. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Kalau itu belum. Belum kesana. Iya belum kesana. Alhamdulillah masih tinggal bareng. Ya udah hampir setahun lebih lah, Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih. Ya kebaikan kami berdua sama saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Kemarin juga masih sempat liburan bareng Pak Haji, berarti kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Andre juga mengungkap bahwa keputusannya untuk berpisah dengan sang istri setelah 18 tahun berumah tangga bukanlah keputusan yang mudah. Namun hal itu sudah ia pertimbangkan dengan matang dan sudah pula ia diskusikan dengan sang istri dan juga anak-anak mereka. Andre juga mengakui bahwa segala usaha dan upaya telah ia lakukan untuk memperbaiki ketidakharmonisan yang terjadi, namun setiap upaya selalu berujung gagal. Sehingga justru jalan perpisahan yang dipilih dan disepakati keduanya. Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara lah. Iya. Jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Jadi kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Andre Taulani mengungkap maksud dari postingannya di sosial media pribadinya berupa foto seorang pria yang berdiri di depan cermin besar tengah dipeluk seorang perempuan. Namun dalam bayangan di cermin justru pria tersebut terlihat tengah dililit seekor ular besar. Lantas seperti apa pula pernyataan kuasa hukum Andre Taulani dan juga kuasa hukum Erin terkait adanya kemungkinan rujuk dari kedua pihak, Andre dan Erin? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini.
hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima bagi YouTube Intens Investigatif. Saya secara jujur akui bahwa Intens Investigasi selalu mengupdate berita-berita teraktual dan selalu terdepan saat ini. Dan saya berdoa semoga Intens, pimpinannya, krunya, wartawannya semua berjalan profesional sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Saya dan keluarga mendoakan semoga Intens Investigasi maju terus untuk Indonesia dan menyebarkan informasi yang edukatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Andre Taulani mengadakan konferensi pers kemarin, pagi harinya sidang lanjutan perceraian Andre dan Erin kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang Selatan, Banten. Kuasa hukum Andre Taulani yang ditemui awak media sesaat setelah keluar dari ruang pengadilan membenarkan bahwa kliennya Andre Taulani telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap sang istri Erin. Namun terkait penyebab perceraian, kuasa hukum membantah akibat perselingkuhan alias orang ketiga. Sang kuasa hukum membocorkan sedikit alasan perceraian, sebagaimana juga telah diungkap oleh Andre Taulani, yaitu akibat adanya ketidakcocokan antara dua insan, Andre dan Erin. Perihal kemungkinan keduanya akan rujuk lagi, diakui sang kuasa hukum bahwa pintu masih terbuka lebar akan hal tersebut. Kalau bicara mengenai alasan, tentunya kita akan masuk kepada pokok perkara. Cuma memang betul telah diajukan adanya permohonan cerai talak dari klien kami, Andre Taulani, kepada istrinya. Kita saja hari ini agendanya adalah saksi dari Andre Taulani, orang dekat Andre lah. Agenda selanjutnya minggu depan adalah pembuktian dari termohon. Karena sidangnya dilanjutkan, mediasinya kemarin hasilnya memang gagal ya. Setelah ini memang akan diwakili oleh kuasa hukumnya. Berdasarkan informasi dari klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan. Ya namanya rumah tangga ya, pasti ada sedikit kurang cocok. Bicara rujuk, yang namanya manusia pasti ada kemungkinan rujuk. Cuma memang saat ini sudah dilayangkan permohonan cerai talak dari klien kami. Sementara itu, kuasa hukum Erin yang dijumpai usai persidangan pagi kemarin membantah tidak ada perselingkuhan di antara keduanya. Dan ia pun tidak mau bicara banyak terkait persidangan cerai kliennya yang berlangsung tertutup lantaran terikat kode etik advokat. Itu rahasia, kode etik advokat kan nggak boleh kalau hukum perceraian apa hukum keluarga itu. Untuk harta gonoginya gimana bang? Nggak ada, saya nggak bisa bicara apa-apa. Ya. Baik, semuanya baik. Tapi oke, makasih ya. Maaf, terima kasih ya. Makasih ya, udah. Sejauh ini mungkin aku terikat kode etik, jujur aja. Tapi hanya sejauh ini aku terikat kode etik advokat, nggak boleh bicara apapun. Ya, itu. mungkin untuk komunikasi keduanya bagaimana bang? Nanti aja lah, nanti aja. Pas komunikasi sudah selesai keduanya itu bang antara itu aja Bu. Itu aja. Aku jujur, terikat kode etik advokat nanti pernah di pusat, pantau aku terus, aku takut juga. Kami advokat di dalam perkara ini terikat kode etik tidak akan menyampaikan statement apapun karena sidang terus. Nanti ya. Kalau udah ada selesai putusan baru kita enak. Ini enggak. Mengejutkan, kuasa hukum Andre Taulani ungkap adanya kemungkinan rujuk yang masih terbuka antara Andre Taulani dengan istrinya. Lantas seperti apa pula analisa psikolog terkait penyebab perceraian setelah belasan tahun hidup berumah tangga? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Prahara perceraian Andre Taulani dengan Erin Taulani setelah 18 tahun berumah tangga hingga dikaruniai 3 orang anak disorot seorang psikolog. Dalam analisa psikolog, penyebab rumah tangga Andre Taulani dan Erin yang kini tengah dalam proses perceraian diduga merupakan efek dari belum tuntasnya proses adaptasi dari keduanya. Sehingga pada suatu titik, ketika perubahan makin tajam dari keduanya, timbullah percekcokan. Dalam tingkat ini, menurut telisik psikolog, salah satu pihak perlu berkorban dan harus berusaha untuk berubah, agar keduanya tetap bisa bersatu dalam membina kehidupan rumah tangga. Kalaupun berapa puluh tahun, ada juga yang sudah sampai 50 tahun juga ada yang mau bercerai, ada. Kenapa? Ya karena mungkin itu nggak pernah dibicarakan secara tuntas dan tidak ada orang yang saling mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya pada satu titik perubahannya makin tajam. Dan kemudian perbedaannya juga makin tajam sehingga akhirnya yang satu merasa sudahlah selesai. Tidak. Jadi tergantung dari orang masing-masing. Kalau dia merasa ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan, untuk dibela, maka dia akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah. Makanya kan yang berubah kan nggak boleh satu sisi. Dua-duanya seperti orang nari tango, it needs two person to tango. Artinya 2 orang yang perlu berubah untuk kemudian mencapai sesuatu gitu. Mungkin sesuatu yang sama-sama tidak pernah mau diselesaikan. Biasanya gini orang, kalau ada kendala, masalah, konflik atau apa, berantem terus kemudian ya udahlah, udah nggak usah diomongin, udah beres aja deh. Nanti ketemu lagi. Tapi kalau orang yang belajar dari permasalahan itu, dia akan menganalisa apa sih yang membuat ini kita ribut terus gitu. Kemana yang kamu inginkan? Saya maunya ini, kamu maunya apa? Lalu gimana caranya kita kemudian bisa mencari titik tengah dari ini semua? Kalau dua-duanya udah nggak mau kemudian berkorban, tidak mau berupaya untuk berubah, ya nggak mungkin. Mungkin sekarang ini ada titik di mana salah satu udah merasa, kalau keadaan psikologisnya saya nggak tahu ya, saya juga nggak ngelihat, tidak mengikuti ya. Jadi apakah mereka marah-marah, apakah mereka dalam keadaan stres atau apa, kita nggak tahu. Tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah, kemudian satunya, aduh udah nyerah deh, yang satunya mungkin udah kita selesaikan aja gitu. Karena di dalam pernikahan tuh kan dua-duanya ada egonya masing-masing, dan kalau mereka tidak mau mengalah, salah satu dan salah duanya akan berdampak seperti ini. Yang pasti di dalam suatu perkawinan adalah adanya perubahan, baik dari si istri maupun si suami. Pertanyaannya adalah bagaimana kedua belah pihak menyikapi perubahan itu. Yang harus dilakukan adalah mencari jalan tengah sebetulnya, untuk kemudian yang si istri beradaptasi dengan yang perubahan si suami beradaptasi dengan si istri. Nggak boleh ada yang merasa bahwa saya lebih dari kamu, jadi kamu yang harus ikut saya. Nggak boleh, karena apa? Sama-sama membina rumah tangganya. Nah, yang kadang-kadang orang tidak pahami adalah perubahan-perubahan ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.